Puji Tuhan. Selamat sore dan shalom. Shalom untuk kita yang ada di tempat ini. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah. Kita bersyukur karena hari ini kita tetap beroleh kesempatan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama bersekutu, walaupun hanya seberapa yang hadir di tempat ini dan Bapak Ibu juga yang menyaksikan di rumah. Kita yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika kita bersekutu di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah PA kita. Kita akan memuji bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyediakan waktu yang terbaik bagi kami semua. Sehingga seberapapun kami yang telah hadir saat ini ya Tuhan, kami menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang rindu untuk senantiasa memuliakan Tuhan, untuk senantiasa melayani Tuhan, dan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir di saat ini. Apapun yang menjadi kendala bagi mereka, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa juga menuntun mereka. Engkau Tuhan juga yang senantiasa menjamah mereka, mungkin mengalami kelemahan fisik. Tuhan akan menyembuhkan mereka sehingga di waktu-waktu ke depan kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan Engkau yang berhadirat atas kami, memberikan kepada kami hikmat-Mu untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, Saudara semua, Shalom. Mungkin juga ada yang baru bergabung, Shalom. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Ya, kita akan bersukacita bersama-sama. Kita memuji Tuhan bahwa hanya dekat Allah kita akan merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja kita berdiri bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Ya, ini merupakan pujian yang begitu sangat luar biasa. Hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang, dan itu adalah suatu pengakuan yang benar-benar luar biasa, yang memahami bahwa di dalam Tuhan kita akan merasa tenang. Ini adalah pengalaman hidup yang betul-betul ya sekali lagi luar biasa, dan hanya di dalam Tuhan saja kita akan merasa ketenangan. Kita akan segera masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian ini, Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap
setiap waktu, penolongku yang aku percaya. Sekali lagi, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu, janji-Mu menuntun hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi kita pujian dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih
setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur atas kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini bukan kebetulan, bukan juga oleh karena keinginan kami, tapi semuanya ini karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama kembali untuk melihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu dan bawa kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Supaya kami mengerti bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami juga berpikir dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih waktu yang ada ini ya Tuhan. Kami gunakan untuk terus belajar, untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ibu-ibu ya ternyata. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Ya, sehat semua ya. Puji Tuhan. Sangat bersyukur Bapak Ibu atas kesempatan ini. Dan kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan senantiasa turut campur tangan. Apapun kondisi kita, baik itu susah, senang, duka, dan bahagia kita, semuanya Tuhan ada di sana. Karena kita semua adalah orang-orang yang senantiasa berharap dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana kita itu coba untuk memahami Alkitab, bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan Alkitab yang tertulis, yang Alkitab itu sudah ditulis ya ribuan tahun yang lalu, bagaimana kita itu menerjemahkan di masa-masa ini, bahkan bagaimana juga kita menerjemahkan firman Tuhan itu yang tertulis dalam Alkitab, kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu begitu sangat rumit ternyata Bapak Ibu ya. Tetapi tidak ada yang susah kalau kita senantiasa mau untuk terus belajar. Dan saya akan percaya kalau kita sungguh-sungguh belajar, maka Tuhan pun akan turut campur tangan dan memberikan kepada kita pemahaman. Jangan khawatir, mungkin firman Tuhan beberapa waktu ini terasa begitu berat ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tetap percaya bahwa tidak ada yang sia-sia ya. Kalau kita tetap terus mengandalkan Tuhan, kita tetap terus berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, dan firman Tuhan apapun itu yang disampaikan kepada Tuhan, kepada kita, tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sebenarnya firman Tuhan tentang Matius pasal 5 ini sebenarnya sudah juga disinggung oleh Saudara Daud, tetapi itu hanya diberikan sekilas ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya akan mencoba untuk mengajak kita untuk melihat bagian tersebut. Ya, kita masih di dalam khotbah di bukit tentang ucapan bahagia. Nah Bapak Ibu ya, begitu sangat luar biasa. Ketika mendengarkan kata bahagia mungkin hati kita terasa berbunga-bunga ya Bapak Ibu ya. Ya, dan bahagia itu merupakan suatu hal yang sebenarnya dambaan. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang nggak menginginkan kebahagiaan. Saya akan percaya bahwa kebahagiaan itu semuanya diimpikan oleh semua orang. Semua orang pasti ingin hidup bahagia. Semua orang itu pasti ingin hidup di dalam ketenangan, ingin hidup di dalam kedamaian, di dalam keadaan yang begitu sangat dalam keadaan yang memang ya menyenangkan Bapak Ibu ya, bahagia, ya aman, damai, tentram dan ya sebagainya. Tidak ada masalah, semuanya itu adalah dambaan.
dari setiap manusia. Tetapi itu berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi di dunia ini. Bahwa kita menghadapi masalah di sana sini, bahkan masalah yang satu ini belum selesai, kita sudah menghadapi masalah yang lain lagi. Ini belum selesai, datang lagi masalah yang lain lagi. Tapi kita akan mencoba untuk melihat sih sebenarnya bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat tentang ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus dalam Matius ini, apakah seperti apa sih sebenarnya kebahagiaan itu yang diinginkan oleh Tuhan? Atau yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita lihat tentang bahagia itu sendiri, nah di dalam kalau kita lihat bahagia itu merupakan suatu hal yang adalah dasar atau landasan, apa yang merupakan landasan, ya. Ini di sini kebahagiaan itu apa sih yang sebenarnya kurang kelihatan ya? Oke, nanti kelihatannya. Oke. Nah, jadi ada satu pertanyaan, apa sih yang sebenarnya merupakan landasan atau dasar dari kebahagiaan kita? Apa yang menjadi dasar? Apa yang membuat kita itu berbahagia? Banyak orang itu kebahagiaan itu tercipta atau terwujud, mungkin orang itu berpikir bahwa kebahagiaan itu akan dicapai, kebahagiaan itu akan diperoleh ketika orang itu mendapatkan kesuksesan. Atau orang-orang mungkin berpikir bahwa saya itu berbahagia ketika saya hidup di dalam kekayaan yang begitu melimpah. Atau orang yang mungkin mendambakan suatu jabatan tertentu, ketika dia memperoleh, lalu dia mengatakan, aku sangat berbahagia. Nah, apakah kebahagiaan yang seperti ini yang dijanjikan oleh Tuhan? Hal-hal yang sedemikian ya, itu sangat memungkinkan bagi seseorang untuk berbahagia. Tetapi kebahagiaan dari hal-hal yang demikian itu hanya bersifat sementara. Ya, hanya bersifat sementara. Tetapi kebahagiaan yang kita peroleh dari Tuhan itu begitu sangat luar biasa dan itu sifatnya kekal, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya seperti apa sih kebahagiaan itu ya. Tuhan mengatakan di situ di Matius pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bagaimana mungkin ya orang yang berduka cita tapi mereka itu berbahagia? Masuk akal nggak Bapak Ibu ya? Ini suatu hal yang kontradiksi, sebenarnya berlawanan. Dan kalau kita pikir secara manusiawi Bapak Ibu ya, orang yang berbahagia, orang yang berduka cita itu nggak mungkin berbahagia. Misalnya seperti ini, duka cita kan kalau duka cita itu identik sekali dengan kehilangan seseorang, atau mungkin ada kita mengalami seseorang yang tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, seseorang itu mengalami duka cita. Di saat yang bersamaan, gak mungkin kita mengatakan, hari ini aku sangat berbahagia, oh aku senang sekali hari ini. Gimana? Pasti itu suatu hal yang kalau kita pikir secara manusia, ini suatu hal yang begitu sangat mustahil Bapak Ibu ya. Kita mengalami duka cita, tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan di dalam ajaran ini dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bersama-sama bahwa berbahagia itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa bahagia itu adalah keadaan atau perasaan yang tenang, yang senang, tentram, ya bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Ya, atau bahagia itu merupakan suatu hal yang beruntung. Ya, keadaan yang beruntung. Ketika kita beruntung, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Ketika kita itu bebas dari hal-hal yang menyusahkan, maka kita itu berbahagia. Kita bisa melihat bahwa hal ini adalah sifatnya sementara. Karena kita nggak mungkin setiap hari itu bebas dari hal-hal, dari masalah, nggak mungkin. Setiap hari kita pasti menghadapi masalah. Baru selesai, mungkin kita baru bahagia 5 menit, tiba-tiba ada masalah datang, susah lagi. 5 menit lagi masalahnya selesai, nggak lama lagi masalahnya datang, susah lagi. Apakah demikian? Tentu tidak Bapak Ibu ya, Tuhan tidak menjanjikan kebahagiaan yang demikian. Nah, tapi kita akan lihat sebenarnya kebahagiaan yang dimaksudkan Tuhan itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat di situ dikatakan berbahagialah
orang yang berduka cita. Kata bahagia atau berbahagia itu kalau Bapak Ibu lihat nanti, kalau Bapak Ibu suka baca atau suka belajar bahasa-bahasa lain, itu menggunakan kata makarioi atau makarios. Ya sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah sudah dijelaskan tentang bahagia ini, tapi saya reverse kembali. Jadi di sini dikatakan berbahagia itu, yang berbahagia itu adalah berbahagialah itu adalah yang berbahagia, orang yang berbahagia itu yang berbahagia, yang penuh bahagia. Jadi terjemahannya itu makarioi adalah yang berbahagia, penuh bahagia atau beruntung, ya. Terus di terjemahan yang lain juga dikatakan yang diberkati atau penuh berkat, yang penuh berkat. Nah, sehingga di dalam, kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa blessed. Jadi orang yang berbahagialah adalah blessed. Blessed mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, terus di situ dikatakan jadi kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus ini pada waktu itu adalah kebahagiaan yang dari Allah. Tuhan Yesus mengatakan, kalau hari ini kamu berduka cita, maka akan ada kebahagiaan dari Tuhan. Nah, dan kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus ini adalah merupakan kebahagiaan yang sifatnya itu permanen, Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya seperti ini adalah permanen. Ya, Bapak Ibu tahu permanen ya. Kita tahu permanen adalah sesuatu yang susah untuk, bahkan sulit untuk dihilangkan, ya. Sulit untuk dihilangkan. Jadi kalau misalnya tinta permanen itu, spidol yang permanen kalau kita tuliskan di sini, kalau spidol yang biasa itu kan dia akan terhapus. Kita hapus dengan tangan terhapus. Tapi kalau permanen itu nggak akan mungkin terhapus. Nah, jadi permanen. Jadi tidak akan mudah untuk hilang dan tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Nah, inilah kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus. Jadi walaupun kita dalam keadaan yang duka, kita akan tetap berbahagia. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi walaupun kita dalam keadaan senang, kita dalam keadaan susah, kebahagiaan itu tetap ada. Nah, itulah kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ini. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Jadi Yesus memberikan suatu hal yang jadi kalau orang bilang ditabrak, dibuat tabrakan. Jadi keadaan yang susah, keadaan yang berduka ditabrakan dengan bahagia. Tapi kebahagiaan bukan kebahagiaan yang biasa. Kalau kebahagiaan yang biasa, orang di dalam keadaan duka nggak mungkin bisa berbahagia. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ketika kita dalam duka pun, kita akan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah kebahagiaan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, berbahagia. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang sedang mengalami duka cita. Kalau kita pahami duka cita adalah sebuah keadaan yang memang keadaan yang benar-benar membuat hati kita ini pilu, hati kita ini menjadi, mungkin kalau orang-orang bilang sekarang itu mungkin hatinya itu mungkin merasa miris dan lain sebagainya, itu duka. Nah, di sini tapi Tuhan Yesus mengatakan duka cita itu yang dimaksudkan, duka cita yang dimaksudkan ini adalah duka cita itu akan adalah suatu hal yang akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, jadi duka cita yang seperti apa sebenarnya? Nah, jadi kalau kita lihat, kalau di awal tadi saya katakan, apa yang membuat kita bahagia? Orang-orang akan mengatakan mungkin kalau saya kaya, saya bahagia. Kalau saya punya jabatan yang bagus, saya bahagia. Kalau saya ini mencapai sesuatu yang saya idam-idamkan selama ini saya dapatkan, saya akan bahagia. Nah, tetapi di sini Tuhan katakan, kalau kamu berduka cita hari ini, kamu berbahagia. Nah, duka cita yang seperti apa sebenarnya? Kita akan lihat. Nah, jadi di sini duka cita itu adalah satu hal yang mourning, kalau jadi di dalam bahasa Inggris diterjemahkan mourn. Jadi itu adalah keadaan yang benar-benar menyayat hati. Kedukaan yang jadi sedih yang begitu sangat mendalam, ya. Jadi duka cita yang sangat mendalam sampai membuat orang itu meratap. Kalau Bapak Ibu ingat kisah Yakub, ketika Yakub mengalami
duka cita yang begitu sangat mendalam dia kehilangan. Ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwa Yusuf itu sudah mati, dimakan binatang buas. Nah, Yakub itu mengatakan, aku akan berduka sampai, jadi katakan, saya akan berduka, saya akan berkabung sampai seumur hidup. Jadi sampai hari kematianku, aku akan tetap berduka. Jadi duka itu yang sangat mendalam. Jadi kata yang dipakai ini sama. Jadi begitu sangat amat mendalam duka cita ini yang dikatakan oleh Yesus. Lalu bagaimana mungkin di dalam duka cita yang seperti itu kita bisa mengalami kebahagiaan? Nah, jadi kenapa duka cita itu yang dikatakan di sini bisa membuat kita bahagia? Kita akan lihat Bapak Ibu ya. Jadi alasan yang paling kuat yang membuat kita itu ketika kita dalam kedukaan yang tadi itu, kenapa dikatakan kita berduka cita? Karena satu alasan yang paling kuat. Memang ada beberapa hal, tetapi saya akan mengatakan di sini bahwa itu karena dosa. Kita berduka karena dosa. Jadi di sini keadaan yang membuat kita itu berduka adalah karena dosa. Kita merasa diri adalah orang yang berdosa. Di sini saya mengatakan bahwa karena dosa ini kita berharap kepada Allah, tetapi kita itu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, kita berharap kepada Tuhan, saya berharap kepada Tuhan, tapi saya itu sungkan, saya itu enggan untuk datang kepada Tuhan. Karena saya di dalam keadaan yang berdosa, merasa bahwa saya tidak mungkin ditolong Tuhan karena saya berdosa. Tetapi saya tetap terus berharap kepada Tuhan. Nah, di sini sebab itu saya mengatakan bahwa alasan yang paling kuat yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat di sini dikatakan adalah kenapa duka cita itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita? Karena kita itu berduka karena dosa. Jadi orang-orang yang bukan sembarang duka cita Bapak Ibu ya, mungkin kita mengalami duka cita. Duka cita itu sudah menjadi hiasan ya, sudah menjadi warna di dalam kehidupan kita. Tetapi duka cita yang dimaksudkan di sini adalah kita itu penuh dengan penyesalan, kita itu penuh dengan rasa bersalah kepada Tuhan. Aku ini berdosa, aku ini begitu sangat kotor Tuhan, aku ini begitu sangat najis Tuhan, aku ini tidak layak Tuhan. Aku ini adalah orang yang sebenarnya harusnya aku ini dimurkai, tetapi aku itu harus berharap kepada Tuhan. Aku ini tetap terus berharap kepada Tuhan. Nah inilah jadi dilema. Ya, dia mau datang kepada Tuhan, tetapi dia itu enggan. Apalagi ditambah dengan aturan-aturan keagamaan. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, keadaan untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka itu begitu sangat syarat dengan aturan-aturan agamawi. Jadi aturan agama begitu sangat banyak sehingga membuat mereka itu berat ya. Dalam kehidupan mereka itu begitu sangat berat. Sudah beban sebagai orang-orang yang dijajah, sebagai orang-orang yang di bawah pemerintahan Romawi yang menganggap mereka itu adalah orang-orang yang mungkin bodoh atau mungkin mereka itu dikucilkan di waktu itu. Nah, ditambah lagi dengan beban agamawi, aturan-aturan yang begitu sangat berat, membuat mereka itu seolah-olah aku ini udah gak berdaya, aku ini udah gak bisa apa-apa. Salah satunya harapan yang mereka nantikan adalah Mesias, tetapi itu tak kunjung datang. Ya, mereka terus berharap bagaimana mungkin walaupun mungkin dikatakan walaupun aku Mesias itu datang, aku ini udah gak mungkin bisa. Karena aku ini berdosa. Terlalu banyak dosaku, terlalu berat bebanku, dosa ini sudah begitu sangat merintangi sehingga aku ini benar-benar tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Ya, jadi kadang memang di situ kalau kita baca bahwa aturan-aturan agama orang semua harus ada, baik seperti yang sudah dikatakan makan, minum, berpakaian, cara duduk, berjalan, semuanya diatur. Tidur juga mungkin diatur, semuanya diatur. Jadi orang itu nggak bebas, nggak bisa. Jadi harus begini-begini. Begitu sangat tertekannya kehidupan di waktu itu, Bapak Ibu. Tapi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan sebenarnya orang-orang yang demikian mereka itu akan berbahagia, ya, karena mereka akan beroleh penghiburan. Nah,
lanjut Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi yang saya sudah katakan juga bahwa alasan juga yang paling kuat adalah Tuhan itu sebenarnya satu-satunya harapan bagi mereka untuk bisa bebas dari penderitaan itu. Satu-satunya harapan hanyalah Tuhan. Ya Tuhan telah berjanji akan memberikan penolong yaitu Mesias, tetapi dengan aturan agama yang begitu sangat berat membuat mereka itu merasa tidak layak. Seperti saya katakan, kalaupun Mesias itu datang, dia nggak mungkin akan tertolong, ya, karena dosa-dosa yang mereka alami atau dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu merasa jauh dari apa yang Tuhan harapkan, sehingga mereka itu tidak layak, merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau mungkin hari ini kita mengalami posisi yang seperti ini, kita berbahagialah kita, karena kita akan beroleh penghiburan yang dari Tuhan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini juga bahwa di dalam keadaan, tapi seperti yang saya katakan ini dilema. Jadi dalam keadaan yang seperti itu tidak putus asa, ya. Orang-orang yang berbahagia yang dimaksudkan oleh Tuhan, mereka mau tetap hidup. Mereka tetap berusaha walaupun dengan keadaan yang demikian. Mereka merasa tidak layak, tetapi mereka itu tetap berusaha untuk mau dekat kepada Tuhan. Saya teringat akan cerita dari Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang berdoa. Yang seorang Farisi menyatakan keunggulan-keunggulannya, terus dia menjatuhkan orang pemungut cukai itu. Jadi kira itu merupakan gambaran, ya. Saya melihat itu merupakan gambaran bahwa ternyata demikian yang dialami oleh bangsa Israel. Hanya orang-orang agamawi yang merasa diri benar, mereka yang pemimpin-pemimpin agama yang merasa diri paling hebat, tetapi orang-orang yang di dalam yang masyarakat biasa, mereka berada di dalam tekanan baik secara fisik maupun secara rohani, ya, mereka mengalami tekanan. Jadi walaupun di dalam tekanan yang demikian, mereka itu tetap berusaha untuk datang kepada Tuhan, tetap terus berharap. Mereka tetap berharap, menantikan janji Tuhan, memohon, jadi mengemis kepada Tuhan, ya. Sekiranya Tuhan akan memberikan jalan bagi mereka. Sekiranya Tuhan akan memberikan pengampunan kepada mereka. Mereka terus berharap. Walaupun di dalam keadaan yang penuh dengan penyesalan. Walaupun di dalam keadaan yang penuh dengan tekanan. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa pergumulan yang dikatakan oleh Tuhan, orang-orang yang berduka cita itu sebenarnya itu mengandung makna juga bahwa mereka itu walaupun di dalam keadaan yang duka, mereka itu tetap memohon kepada Tuhan karena dosa, duka karena dosa, mereka tetap memohon kepada Tuhan. Walaupun agama mengatakan kamu itu tidak layak, kamu itu seharusnya adalah orang yang harusnya dimurkai, ya, kamu itu harusnya dihukum, kamu itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi mereka terus mengemis. Saya juga teringat cerita tentang seorang perempuan Sirofenisia. Ya kira-kira demikian gambarannya. Jadi walaupun dia itu tidak layak, walaupun dia itu sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi dia terus memohon kepada Tuhan. Kira-kira demikian Bapak Ibu ya. Jadi tetap memohon kepada Tuhan, tidak putus asa, tetap terus berharap. Kenapa? Karena seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang pada waktu itu, orang Yahudi, mereka tetap percaya bahwa satu-satunya yang bisa menolong mereka itu hanya Tuhan. Satu-satunya yang mampu untuk mengeluarkan mereka dari situasi yang demikian itu hanya Tuhan. Hanya Mesias yang mereka janjikan. Jadi mereka terus-menerus untuk menantikan janji Tuhan itu. Nah, sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai dalam kehidupan kita ketika kita mengalami tekanan, kita itu menjadi orang-orang yang putus asa. Kalau kita tahu cerita Yudas, ketika Yudas itu dia tahu bahwa dia sudah berbuat salah, dia tahu dia sudah berdosa, dia menjadi orang yang putus asa. Artinya Bapak Ibu putus asa ingin semuanya itu berakhir. Akhirnya kita tahu Yudas bunuh diri, ya. Yudas itu bunuh diri
karena dia putus asa, dia melakukan tindakan yang salah. Tetapi berbeda dengan kondisi yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat tadi dikatakan orang yang berduka cita itu, mereka ini adalah orang-orang yang tetap terus untuk berusaha, bertahan, walaupun di dalam tekanan yang begitu sangat sulit, mereka tetap berusaha untuk datang kepada Tuhan. Walaupun tekanan secara rohani mereka dikatakan, aku ini tidak layak, tapi mereka terus untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk membebaskan mereka, yang sanggup untuk menolong mereka. Tidak ada jalan lain bagi mereka. Hanya satu, yaitu hanya datang kepada Tuhan. Sehingga walaupun mereka itu sudah merasa diri tidak layak, mereka tetap terus berusaha untuk menantikan janji Tuhan. Mereka tetap terus berusaha untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan kepada kita semua, apapun beban yang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita putus harap. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah memohon kepada Tuhan ya. Walaupun seperti yang kita lihat di dalam bangsa Israel, janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan sekian lama, dikatakan nanti akan ada penolong, nanti akan ada seorang raja yang akan menolong kamu. Jadi mereka sudah menantikan sekian lama, bertahun-tahun mereka menantikan janji itu, tetapi tak kunjung datang. Ya. Sehingga tiba waktu Yesus mengatakan hal ini, mereka mungkin banyak orang yang, saya kan percaya bahwa banyak orang yang kembali dikuatkan juga. Bahwa orang-orang yang berduka cita, mereka akan beroleh penghiburan. Nah, Bapak Ibu demikian juga dengan kita saat ini. Kalau kita berada dalam tekanan, kalau kita berada dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Ya, mungkin itu berbeda dengan konteks yang kita alami yang kita pelajari hari ini ya. Ini adalah berbicara mungkin kita merasa diri tidak layak, merasa diri itu jauh dari Tuhan, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Ya, itu adalah satu hal yang membuat kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kalau kita berada di posisi ini, kita tetap terus berharap kepada Tuhan walaupun merasa diri nggak layak, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin Bapak Ibu ya. Kita percaya kepada Tuhan dan terus berharap akan janji-janji Tuhan. Ya. Tetapi ingat, jangan sampai hanya di situ saja. Mari kita tetap bertobat. Ya, apa yang menjadi hal-hal yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, mari kita tinggalkan semuanya itu. Karena itulah yang menjadi beban di dalam kehidupan kita. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat di dalam situasi orang Israel, seperti tadi saya juga katakan bahwa secara jasmani mereka itu berada dalam tekanan pemerintahan Romawi. Ya, mereka berada dalam tekanan yang begitu sangat luar biasa. Kita tahu orang di zaman kerajaan dulu ya Bapak Ibu ya, kalau orang-orang yang dijajah itu nggak hidup enak Bapak Ibu ya. Terus juga secara rohani mereka itu mengalami tekanan dari pemimpin-pemimpin agama. Ya, dengan aturan-aturan agama yang begitu banyak, ya, sehingga Yesus juga mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu bukan karena mereka punya masalah hidup, punya utang ini dan itu, bukan Bapak Ibu ya, tetapi mereka itu punya tekanan, ya, tekanan secara rohani. Mereka begitu sangat syarat akan aturan sehingga merasa ini agama ini begitu sangat berat. Menjalani hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu begitu sangat berat. Sehingga dikatakan di sini bahwa Yesus juga mengatakan, mari yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini juga maknanya sama dengan yang dikatakan di sini. Bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang mengalami duka cita. Ya, mereka yang mengalami duka cita secara mungkin mereka itu mengalami ada merasa diri tidak layak karena dosa-dosa mereka. Mereka juga merasa diri bahwa tidak mampu untuk melakukan aturan-aturan agama. Mereka merasa diri, aku ini jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, kalau berada di posisi itu maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi secara jasmani mereka mengalami tekanan di dalam pemerintahan Romawi. Secara rohani mereka mengalami tekanan oleh aturan-aturan agama yang begitu sangat berat. Terus juga kita lihat bahwa di sini Yesus datang dengan pengajaran yang begitu kontroversial ya Bapak Ibu ya.
Yesus membuat suatu bukan perbandingan, tetapi membandingkan. Jadi di sini saya katakan bahwa membandingkan itu secara terbalik ya. Jadi keadaan bangsa Israel membandingkan keadaan Israel secara terbalik. Jadi duka cita akan versus penghiburan. Jadi kalau mungkin orang mengatakan bahwa orang yang berduka cita ya itu adalah suatu keadaan yang memang begitu sangat susah. Tapi Yesus mengatakan enggak. Kalau kamu mengalami duka cita, kamu akan dihibur. Ya tentunya duka cita yang seperti tadi saya jelaskan Bapak Ibu ya. Terus juga keadaan susah. Ya duka cita itu merupakan suatu keadaan yang begitu sangat susah. Sangat-sangat kalau kita baca di dalam, kalau perhatikan tadi yang saya sudah jelaskan adalah bahwa duka cita itu adalah keadaan yang begitu sangat menyayat hati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahagia. Jadi orang yang mengalami duka cita bahagia. Mereka yang mengalami duka cita akan dihibur. Mereka yang sekarang mengalami kesusahan akan berbahagia. Begitu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi ini satu hal yang ingin saya katakan juga kepada kita bahwa ketika kita dalam Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu hal-hal yang demikian, kalau kita dalam keadaan susah, keadaan duka, maka kita akan beroleh penghiburan. Yang selanjutnya, ya, jadi yang merupakan yang kita dapat simpulkan dari hal-hal yang tadi adalah bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tetap mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Orang yang tetap mencari Tuhan sekalipun keadaannya sulit, seolah-olah sukar, seolah-olah nggak mungkin untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini mungkin kita merasa diri nggak layak. Nggak mungkin Tuhan itu mau terima saya. Nggak mungkin Tuhan itu senang dengan saya. Pasti saya ini akan dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa. Tetapi Tuhan mengatakan di sini bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tetap mencari Tuhan walaupun begitu sangat sulit ya. Mungkin susah untuk diterima dengan akal sehat. Secara manusiawi kita berpikir kalau kita susah pasti, kalau kita berdosa pasti akan dihukum. Itulah yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kalau kamu berdosa pasti kamu dihukum. Jadi kesusahan yang kamu alami saat ini itu karena dosa. Jadi mereka semakin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Semakin percaya dirinya itu begitu sangat menurun Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya tetap berharap. Orang yang berbahagia adalah orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Ya, sekalipun harapannya itu terlihat sangat sulit. Kita mengatakan kita tetap berharap kepada Tuhan karena kita percaya hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tetapi bagaimana mungkin dia? Jadi sulitnya adalah kita ini berdosa. Kita ini merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Sulit untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan karena kita berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan orang yang berbahagia adalah orang-orang yang demikian. Tetap berharap kepada Tuhan walaupun itu harapannya itu terlihat sulit. Ya, jadi kita melihat bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang juga yang tetap hidup dalam kebenaran sekalipun berat. Jadi nggak putus asa, intinya itu. Jadi nggak putus asa sekalipun hal-hal yang jadi dipahami bahwa kebenaran itu adalah suatu hal yang baik. Jadi nggak mungkin kita itu ingin keluar dari kebenaran. Jadi sekalipun kita ini sudah sudah merasa diri berdosa, itu adalah suatu hal yang baik karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tapi ketika kita tetap mau hidup di dalam kebenaran, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin ya. Sekalipun sulit, sekalipun sukar, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan, dan tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu ya, tinggal sedikit lagi, beberapa slide lagi. Nah, sekarang kita akan lihat tentang ya kelemah lembutan, juga sudah disinggung di minggu lalu. Jadi Bapak Ibu, saya hanya memberikan sedikit ringkasan dari apa yang sudah disinggung ya. Nah, jadi kalau kita lihat tentang lemah lembut ini, mungkin kita berpikir bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mungkin bicaranya itu halus, bicaranya itu kalem. Ketika mungkin diganggu oleh orang lain, dia ya terima kasih. Ya enggak seperti itu juga Bapak Ibu ya. Terus di sini kalau kita lihat tentang terjemahan lemah lembut itu adalah satu sikap yang ini adalah kata sifat Bapak Ibu ya. Jadi kata sifat jadi sifat ringan atau lembut ya, ringan,
Itu terus juga kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata lemah lembut itu adalah sifat yang rendah hati, ya. Lemah lembut itu juga memiliki makna bahwa kita itu mampu atau mudah untuk menyesuaikan diri di dalam segala keadaan dan siap untuk menerima semua keadaan. Jadi baik susah, senang, baik dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan yang mungkin lingkungannya nggak begitu mendukung, tapi kita tetap survive, tetap mampu untuk bisa bertahan. Jadi bukan berarti dalam keadaan yang buruk kita ikut buruk. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Orang yang lemah lembut itu bukan seperti itu. Jadi dia tetap berada di dalam keadaan yang baik sekalipun keadaan yang di sekitarnya itu buruk, tanpa membuat dirinya itu ditolak oleh keadaan yang buruk tersebut. Jadi dia tetap mampu untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, itulah lemah lembut. Terus yang selanjutnya, lemah lembut itu kata meek kalau di dalam bahasa Inggris itu tidak kasar, adalah orang yang juga tetap tenang dan mampu untuk menguasai diri. Itu lemah lembut. Nah, kalau hal-hal seperti ini pasti kita bisa mengerti ya. Jadi tidak kasar, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak kasar dan selalu tenang, ya tetap tenang dan selalu untuk menguasai dirinya. Nah, itulah lemah lembut. Jadi bisa kita mengerti bahwa orang yang lemah lembut itu bukan berarti kita itu nggak bisa marah ya. Jadi di sini orang yang di dalam keadaan waktu itu Bapak Ibu, orang yang lemah lembut, sekali lagi, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tetap mampu untuk menguasai diri dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dimanapun dia berada. Nah, kalau kita lihat di masa itu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang lemah lembut itu, saya akan bacakan, maafkan ya, ini di ayat yang kelima ya. Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini sebenarnya ini adalah suatu keadaan yang terbalik di masa itu. Jadi orang yang lemah lembut itu di sini dikatakan orang yang berkuasa. Saya katakan kalau kita lihat sejarah di waktu itu, orang yang berkuasa, kalau di sini kita dikatakan orang yang lemah lembut yang akan berkuasa ya. Tapi di situ Yesus mengatakan di keadaan di waktu itu bukan demikian. Orang yang berkuasa itu adalah orang yang kuat secara fisik. Jadi seperti hukum rimba ya, yang kuat dia yang berkuasa. Orang yang berkuasa itu yang kalau dikatakan yang mampu untuk memiliki bumi hanya orang-orang yang pintar, orang-orang yang mungkin hartanya banyak dan lain sebagainya. Orang yang lemah lembut ini malah berada di bawah. Nah, jadi bagaimana kita bisa memahami akan hal ini? Benar-benar terbalik dengan keadaan. Yesus mengatakan suatu pengajaran yang terbalik ya. Jadi kalau kita lihat ini, kita mungkin seperti tadi kita bayangkan bahwa orang yang berduka cita, mereka berbahagia. Di sini orang yang lemah lembut, mereka akan berbahagia karena mereka akan memiliki bumi. Nah, berbanding terbalik dengan keadaan di waktu itu. Lanjut sedikit lagi ya. Di sini situasi di masa itu adalah moralitas itu begitu rusak, ya. Moralitas rusak. Tidak ada kebenaran, ya. Jadi kebenaran itu dikesampingkan. Kalau kita baca Bapak Ibu, bahkan orang-orang agamawi, mereka yang membuat aturan-aturan itu, hidup mereka bahkan ya bertolak belakang dengan kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kita mungkin ingat satu istilah yang mengatakan orang jujur kebusur. Nah, itulah keadaan di waktu itu. Tidak ada kebenaran. Jadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut tadi, jadi rendah hati bukan malah memiliki bumi, malah terbalik. Jadi orang yang rendah hati malah semakin direndahkan. Nah, inilah keadaan di waktu itu. Kalau kita lihat bahwa keadaan Yesus mengatakan bahwa orang yang lemah lembut mereka akan berbahagia karena mereka akan memiliki bumi. Tapi keadaan di waktu itu berbanding jauh terbalik. Jadi bagaikan langit dan bumi. Nah, tapi kita akan lihat bahwa lemah lembut itu seperti saya sudah katakan, bahwa bukan berarti tidak pernah marah.
bukan berarti orang yang lemah lembut itu dikatakan dapat diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Jadi gini. Oh iya gini. Diajak untuk berbuat dosa. Oh iya. Diajak untuk berbuat sesuatu yang buruk. Oh iya ayo. Bukan demikian. Tetapi mereka juga ada orang yang lemah lembut ini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah mereka yang sekalipun mereka di dalam keadaan yang rendah hati, lemah lembut, tapi mereka juga teguh di dalam pendirian mereka. Sekali sebagai orang percaya, mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun keadaannya sulit, sekalipun keadaannya terlihat begitu tidak memungkinkan, tetapi mereka tetap berpegang kepada kebenaran. Sekalipun orang-orang hidup di dalam keadaan yang buruk, orang-orang menjauhkan diri dari kebenaran, apa itu kebenaran sekarang gak ada gunanya. Orang yang berlaku curang, orang yang berlaku tidak adil, itu justru berbahagia. Ya, tapi mereka tetap berpegang kepada kebenaran. Ya, jadi orang yang rendah hati itu lemah lembut, itu sanggup untuk bertahan dalam kesulitan. Sekalipun keadaan sulit, mereka tetap mampu untuk bisa bertahan. Nah, jadi dari hal ini kita sudah lihat bahwa hasil dari yang diperoleh dari orang yang berduka cita adalah mereka itu beroleh penghiburan. Penghiburannya adalah dari Allah. Kalau kita baca ini adalah ternyata ini adalah merupakan juga satu nubuatan dari Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah dekat dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, kalau kita baca juga di dalam kitab yang lain, Yesus juga mengatakan bahwa hari ini telah genap nats ini ketika kamu mendengarnya. Nah, ini begitu sangat luar biasa. Dan penghiburan yang diberikan itu adalah kebahagiaan atau berbahagia tadi, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah bukan kebahagiaan secara fisik ternyata, ya, bukan bebas dari sakit penyakit. Walaupun di dalam hal itu Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit, tetapi tujuannya bukan itu Bapak Ibu ya. Tapi di sini adalah kebebasan secara rohani. Jadi mereka itu berbahagia secara rohani, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami sukacita sorgawi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa mereka akan berbahagia, kebahagiaan yang demikian. Dan kalau kita juga melihat bahwa mereka akan dihiburkan, itu sangat luar biasa. Itu adalah janji Tuhan dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tentang orang yang rendah hati, kebahagiaannya adalah memiliki bumi. Kalau kita lihat tadi, orang yang memiliki bumi yang berkuasa adalah orang-orang yang kuat, yang pintar, yang punya jabatan, yang kaya, dan lain sebagainya. Tetapi di sini, orang yang rendah hati, mereka akan yang menjadi penguasa. Orang yang rendah hati ini adalah mereka akan menjadi orang-orang yang disegani, akan menjadi orang-orang yang dihormati, dan mereka orang yang rendah hati adalah orang-orang yang hebat. Nah, ini sebenarnya secara sederhana Bapak Ibu ya. Ini adalah pemahaman secara sederhana tentang orang yang berbahagia menurut Matius pasal yang ke-5 ayat 4 dan yang 5. Orang yang berbahagia walaupun mereka orang yang berduka cita, dan orang yang berbahagia karena mereka rendah hati. Ini sangat luar biasa, dan sekali lagi kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan walaupun keadaan sulit. Kita tetap rendah hati, menjadi orang yang rendah hati, tetap berpegang teguh kepada kebenaran, sekalipun keadaan kita juga mungkin, keadaan kita hari-hari ini mungkin gak jauh-jauh berbeda dengan keadaan di masa itu. Tapi bedanya kalau di masa itu, kekerasan itu secara fisik Bapak Ibu ya. Tapi kita mungkin di hari-hari ini kekerasan gak secara fisik, tetapi banyak hal yang kita alami, yang mungkin mengintimidasi kita, yang mungkin membuat semangat kita itu patah, mungkin menjatuhkan kita, tetapi kita tetap sebagai orang-orang yang berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan, tetap rendah hati, tetap hidup di dalam kebenaran, sekalipun lingkungan kita jauh dari kebenaran itu sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan untuk kita sekalian. Kita akan mengakhirinya. Kita angkat pujian tadi, pujian pertama, terima kasih Tuhan.
Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan terima kasih juga untuk kesempatan bagi kami untuk dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, namamu telah selesai berbicara. Biarlah Tuhan Engkau berbicara lebih jauh lagi kepada umat-Mu untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini belum sempat hadir. Biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka yang saat ini juga mengalami sakit, untuk Bapak Hari dan juga untuk rekan-rekan kami yang lain, juga untuk Kosoni, istri Kosoni dan anaknya juga yang masih mungkin di dalam masa pemulihan. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan Engkau menjamah, memulihkan, dan sehingga di waktu-waktu berikutnya kami bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan juga untuk belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan akan senantiasa menyertai kami di dalam segala keadaan kami, di rumah, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi situasi mungkin yang buruk dalam hal-hal yang kami jalani, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menjadi penolong bagi kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Mungkin kami mengalami situasi yang tidak sesuai dengan harapan bagi kami, tapi kami akan percaya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik. Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kami untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya akan menyertai kami dengan rahmat-Mu Tuhan, dengan kasih karunia, dengan sukacita dan damai sejahtera yang senantiasa melimpah bagi kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kami berkat-berkat jasmani dan rohani untuk kami juga menjadi berkat bagi sesama kami, menguatkan kami di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.